habis menemani. Ya. Alhamdulillah hari ini lancar ya acara di BPOM. Keren banget acara hari ini di BPOM. Keren. Nanti ya aku akan umumkan apa aja yang aku dengar, apa aja yang aku simak dari dialog BPOM dengan teman-teman influencer dan para pengusaha skincare. Semangat. Ditunggu konten-kontennya, Panda. Baik, Ibu. Nungguin nanti netizen. Aku juga punya pekerjaan ya. Aku kerja dulu. Nah, gue sorot loh. Aku kerja dulu karena aku selain juga harus nyikat si bedebah itu, aku juga harus cari duit. Namanya aku pengusaha lu. Harap maklum. Gini ya Kibul ya. Jangan menormalisasi kalau misalnya aparat itu bekerja sesuai keinginan kau, dipuji-puji. Tapi kalau aparat itu tidak sesuai dengan keinginan kau, kau hina-hina. Nggak boleh begitu terus ya. Kalau kau tidak bersalah, datang kooperatif kalau memang ada masalah. Nggak usah seolah-olah negara ini bisa ditakut-takutin sama kau. Kalau misalnya sesuai dengan keinginan, bravo. Tapi kalau nggak sesuai keinginan, dihina-dina. Nih polisi Republik Indonesia nggak boleh membiarkan ada seorang influencer, figur apalah namanya, mengintimidasi. Ya, jangan habisnya. Tiba nggak berubah ya nih, ya nggak boleh begitu. Tenang, orang itu harus tenang. Aku kan dulu ngajarin kau tenang. Kalau misalnya memang kau tidak bersalah, nggak mungkin kau diintimidasi. Nggak mungkin negara ini akan tegak lurus, membela yang benar, menyalahkan yang salah. Itu. Jadi jangan sebentar-sebentar apa-apa kau komplain dibawa ke sosmed, apa-apa nggak suka kau komplain. Biasa kan kau ngurusin orang lain, kasus orang lain kau urusin. Fokus. Nih sekarang aku Fitri Sahuteru akan fokus kepada masalah-masalah si wanita biadab ya. Jangan difitnah lagi. Kebiasaan sih. Kebiasaan Nyai Jago kok itu udah tidak berlaku. Bukan Abang Jago ya. Nyai Jago sudah tidak musim ya. Nyai Jago tumbang ya. Tuh, aku mah walaupun pengusaha lu ini nggak memeras, ini orangnya beliin aku ikhlas. Aduh. Tapi jangan salah sangka, ini aku dibeliin bukan sama owner skincare atau pengusaha skincare. Ini dibeliin oleh ada deh. Aduh, ya gila-gila. Coba deh netizen yang budiman, netizen yang pintar-pintar, follower aku yang pintar ya. Kalau giliran dia, contoh ada orang dilaporin di Surabaya, oh dia berapa itu, tanggal sekian akan dipanggil, orang santai aja, nggak ada yang kepusingan, nggak ada yang marah-marah sama yang bocorin gitu ya. Biasa ya, jadi nggak usah heran kalau ada pihak kepolisian yang bekerja sesuai hukum acara, nggak usah marah. Tuh ini aku sebagai penetral karena aku gedeg seolah-olah dia ini bisa mulutnya. Tunggu ya, aku retail terapi biar. Yuk kita mulai ya, karena aku udah selesai main, sudah selesai ngurusin kerjaan aku sambil main, sudah selesai cuci mata. Kalian pasti menunggu informasi dari, menurut aku netral ya di dalam hal ini, karena aku bukan pelaku. Aduh, ada telepon sebentar. Pertama-tama aku ingin membuka informasi pertemuan aku, undangan aku dengan pihak BPOM, dengan Kepala BPOM Republik Indonesia. Aku mengucapkan respect terhadap Dr. Richard Lee. Dengan gentleman dia memohon maaf kepada pihak BPOM dan apresiasi aku karena
sebaik-baiknya orang adalah orang yang menyadari kesalahannya. Sebelum terjadinya para orang-orang yang review, memang benar dimulai dengan Dr. Richard Lee, dan dia mengakui bahwa dia memberikan contoh yang tidak baik, mengambil tugas dan wewenangnya BPOM sesuai dengan undang-undang di Republik ini tidak dibenarkan mereview atau mengumumkan, ya gitu. Aku berbicara di sini netral ya, aku tidak punya kepentingan ya, walaupun aku punya brand tapi aku tidak fokus terhadap brandku skincare ya. Ingin menginformasikan kepada kalian semua bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman yang mereview produk-produk orang lain itu tidak diperbolehkan. Sesuai undang-undang bahwa tugas dan hak wewenang BPOM untuk tes lab dan lain-lain. Jadi jika ada oknum dokter atau siapapun yang mereview skincare brand orang lain, itu melanggar hukum gitu ya. Jadi jangan kalian telan mentah-mentah, karena belum tentu hasil review mereka pun itu benar ya. Karena tes laboratorium itu harus ada aturannya juga dan harus fair gitu ya. Jangan sampai ada kepentingan yang mengakibatkan terputus tadi ya. Jangan sampai yang dilakukan oleh teman-teman influencer, dokter dan lain-lain ya, dalam review atau mengumumkan hasil tes laboratorium itu mempunyai agenda tersendiri gitu. Kalau misalnya memang untuk kepentingan masyarakat, aku setuju ya, aku setuju. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi atau kelompok, nah itu tidak dibenarkan. Karena aku mendengar selentingan bahwa ada upaya-upaya pemerasan di dalam mereka mereview ya. Misalnya kalau misalnya kalian nggak mau direview ya harus begini, kalau kalian nggak mau diganggu kalian harus begini, atau kalian mau aman kalian ikutin gitu. Nah itu tidak dibenarkan, tapi itu biarkan menjadi wewenang pihak kepolisian, karena menurut informasi orang-orang yang dirugikan sudah membawa ini ke masalah hukum, sudah ada pelaporan gitu ya teman-teman ya. Pokoknya acara hari ini dialog dengan BPOM itu sangat menarik, berlangsung dengan tertib, dan aku rasa ini menjadi informasi yang penting ya. Yang penting aku sampaikan kepada teman-teman semua, jangan mudah terprovokasi atau jangan mudah percaya oleh oknum-oknum yang mereview skincare, karena belum tentu benar, apalagi terindikasi punya kepentingan pribadi. Doa aku untuk teman-teman pengusaha skincare, tetap semangat, badai pasti berlalu. Aku doakan produk lokal kembali berjaya di Indonesia. Cinta produk Indonesia. Dan lagi ya teman-teman ya, informasi yang gak kalah penting nih harus kalian ketahui, bahwa jika ada oknum, influencer, dokter atau apapun yang mereview brand kalian dengan memperlihatkan brand kalian, lalu mengumumkan A, B, C ya, tidak sesuai dengan seharusnya, atau kalian telah memiliki izin edar, izin BPOM dan ingredientnya sesuai yang tertera disetujui oleh BPOM, lalu mereka mereview yang tidak sesuai dengan isi kandungan dan lain-lain ya, kalian berhak melaporkan. Sekalipun memang ditemukan menurut mereka telah telah melakukan tes lab, dan itu pun nggak dibenarkan karena sumber yang di reviewnya itu skincare itu harus jelas, karena banyak sekali di Indonesia ini beredar yang palsu. Kurang lebih seperti itu ya.